Untuk Canamaru, mana yang harus Anda dahulukan antara progres warna dan progres bunga? Hal ini banyak diperdebatkan oleh para kiper. Namun kemudian banyak yang berpendapat jika progres bunga harus didahulukan karena sejatinya warna akan muncul ketika Canamaru beranjak dewasa, sementara cabung mulai muncul semenjak maru bertumbuh dari ukuran kecil. Tapi benarkah demikian faktanya? Simak bacotan ini. Untuk progres bunga, tak ada standar pasti bagaimana cara melakukannya karena hingga saat ini tak ada penelitian ilmiah apa dan bagaimana sisik bunga pada Canamaru dapat terbentuk. Namun diketahui jika warna sisik putih perak seperti yang ditampilkan oleh ring sisik bunga Canamaru dibentuk melalui suatu mekanisme pigmen. Umumnya, warna putih dan hitam pada ikan terbentuk melalui mekanisme pigmen yang ada dalam tubuh ikan tersebut. Perbedaan dalam produksi pigmen dan penyebarannya di kulit dan sisik ikan menyebabkan variasi warna yang berbeda. Pigmen guanin bertanggung jawab atas warna putih pada sisik ikan. Ikan memiliki sel khusus di kulitnya yang disebut sel iridofor. Sel iridofor mengandung kristal guanin yang memantulkan cahaya dan menciptakan efek warna putih. Semakin banyak kristal guanin yang terkandung dalam sel iridofor, semakin terang warna putihnya. Proses perjalanan mikroskopis warna putih pada sisik ikan dimulai di dalam sel-sel khusus bernama iridosit, yang menyerupai kantong kecil yang memproses kristal guanin. Di sana, terjadi proses metabolisme purin, senyawa penting untuk membangun DNA dan RNA. Ketika purin dipecah, guanin tercipta sebagai produk sampingan. Guanin ini tak dibuang begitu saja, melainkan diangkut dengan hati-hati ke iridosit. Di sanalah, guanin bertemu dengan protein spesial yang membantunya berubah menjadi kristal yang indah. Kristal-kristal ini tersusun rapi dengan pola yang presisi, yang kemudian memberikan warna putih keperakan pada sisik ikan. Pembentukan kristal guanin pada sisik ikan adalah proses yang kompleks yang melibatkan sel-sel khusus, proses metabolisme, dan faktor-faktor lain. Kristal guanin ini memberikan warna-warna cemerlang pada sisik ikan yang memiliki berbagai fungsi penting, seperti kamuflase, komunikasi, dan perlindungan. Sementara warna hitam pada sisik ikan atau seperti sisik bunga Canamaru disebabkan oleh kehadiran pigmen melanin yang dihasilkan oleh sel melanosit. Melanin memberikan warna hitam atau gelap pada kulit, sisik, dan jaringan ikan. Sel melanosit menghasilkan dan mendistribusikan melanin di seluruh tubuh ikan. Jumlah dan distribusi melanin yang berbeda dapat menghasilkan variasi warna hitam yang berbeda pada ikan cana yang Anda miliki. Itu adalah salah satu penyebab bar Canamaru ada yang pekat, sementara yang lain terlihat memudar. Pernahkah Anda mendengar kasus cabung menghilang? Banyak yang berpendapat jika cabung yang hilang sebenarnya adalah sisik yang mengalami kekurangan pigmen. Pendapat ini mungkin ada benarnya. Beberapa individu ikan dapat mengalami kekurangan pigmen warna lain seperti melanin yang menjadi pewarna hitam, ataupun pigmen karotenoid yang menampilkan warna merah, kuning, dan oranye. Kekurangan dua jenis pigmen tersebut juga dapat menghasilkan warna keputihan pada sisik cana sehingga tampak seperti cabung, namun kemudian justru menghilang. Lantas bagaimana dengan pembentukan warna pada sisik Canamaru? Warna-warna cerah seperti kuning, oranye ataupun merah pada sisik Canamaru dihasilkan oleh pigmen karotenoid yang diperoleh dari makanan. Pigmen ini juga tersimpan dalam kromatofor, sel pigmen khusus yang mampu mengubah bentuk dan memantulkan cahaya, dan menghasilkan variasi warna yang memukau. Faktor lain pun turut berkontribusi dalam pembentukan warna merah dan kuning pada sisik ikan. Genetika menentukan jenis dan jumlah karotenoid yang diproduksi, serta struktur sisiknya. Lingkungan seperti suhu, cahaya, dan pakan, juga dapat memengaruhi warna yang dihasilkan. Lantas bagaimana dengan progres Canamaru? Bunga atau warna yang harus didahulukan? Sejatinya kedua hal tersebut bukan hal utama yang harus diperhatikan, ada hal lain yang lebih fundamental yang perlu Anda perhatikan dalam merawat Canamaru. Yaitu menjaga kesehatan dan menghindarinya dari stres sebaik mungkin. Dalam perkembangannya ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh ikan agar dapat tampil maksimal. Tahap pertama, semua jenis pola treatment atau pakan yang kita berikan kepada ikan harus menunjang status kesehatannya. Anda di rumah mungkin memelihara ikan cana di berbagai wadah. Mulai dari ember, galon, gelas, toples, akuarium, kolam beton hingga kolam tanah. Begitu pula dengan pakan yang diberikan,
mulai dari pakan murah hingga pakan dengan harga jutaan per kilonya. Menunjang status kesehatan artinya, dari semua pilihan pola treatment yang kita sebutkan itu, tentunya harus dapat membuat ikan cana ini menjadi lebih adaptif. Adaptif yang paling mendasar adalah bagaimana ikan cana memiliki respon yang baik terhadap pakan yang kita berikan, kemudian selanjutnya bagaimana pola treatment yang kita lakukan dapat menghindari ikan ini dari stres berlebihan. Dan yang terakhir adalah bagaimana treatment yang kita lakukan, minim dari potensi serangan penyakit. Potensi serangan penyakit dapat terjadi semisal Anda menerapkan pola treatment di mana air jarang diganti dalam keadaan yang sangat buruk. Untuk jenis pakannya, entah itu pakan alami atau pakan buatan seperti pelet, yang jelas ikan harus diberikan pakan yang tepat dan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal paling basic agar ikan dapat hidup dengan sehat selama berada di dalam wadah tank atau akuarium adalah dengan menjaga lingkungan dan airnya tetap bersih. Bukan hanya sekedar membersihkan akuarium, gunakan juga mata Anda untuk mengecek kesehatan ikan secara visual. Jika ikan cana menunjukkan gelagat tidak wajar atau kondisi sakit, segera diobati. Jadi, step atau tahapan pertama yang harus Anda dipenuhi adalah status kesehatan ikan yang maksimal. Berikutnya ketika ikan cana merasa cukup sehat, maka ikan cana akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu ikan akan fokus menjaga kelangsungan hidupnya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, Anda sebagai kiper dapat mensupport dengan menyediakan pakan yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Faktor lain yang mempengaruhi kelangsungan hidup ikan adalah kekuatan imunitas dalam tubuhnya, hingga faktor eksternal seperti kualitas air yang meliputi suhu, cahaya, kadar amoniak dan nitrit, oksigen terlarut, pH dan lain sebagainya. Meski cana ikan bandel yang mungkin saja toleran dengan air buruk, namun menjaga kualitas air agar tetap stabil tentu merupakan pilihan yang terbaik. Dan tentunya itu tugas Anda sebagai kiper, karena hingga video ini dibuat, belum ada ikan yang dapat mengganti air akuariumnya secara mandiri. Ketika tahap kedua juga sudah terpenuhi, maka selanjutnya ikan akan memfokuskan nutrisi dari pakan untuk menunjang pertumbuhannya. Pakan sendiri terdiri dari dua unsur utama, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah penyusun utama dari pakan, semisal protein, lemak, ataupun serat. Sementara mikronutrien dapat berupa vitamin dan mineral. Ikan karnivora atau predator seperti cana maru menuntut kandungan protein tinggi dalam pakannya. Disebutkan jika kebutuhan protein ikan ini dalam pakannya dapat mencapai 50%. Pertumbuhan ikan cana dapat terjadi jika jumlah nutrisi pakan yang dicerna dan diserap oleh ikan lebih besar dari jumlah yang diperlukan untuk pemeliharaan tubuhnya. Selain itu, pertumbuhan ikan dipengaruhi luas wadah, suhu, hingga aktivitas fisiknya. Pada tahapan ini, suhu pada media air menjadi faktor yang penting dalam pertumbuhan ikan cana. Karena suhu mempengaruhi kerja metabolisme, enzim pencernaan dan hormon pertumbuhan pada ikan, tingkat metabolisme, pengeluaran energi, dan tingkat konsumsi pakan. Ketika suhu rendah, tingkat pertumbuhan, nafsu makan, dan tingkat metabolisme akan menurun. Sedangkan suhu tinggi berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan hingga titik optimum. Fungsi utama metabolisme pada tubuh ikan adalah meningkatkan deposisi protein dan mobilisasi lemak. Suhu hangat menyebabkan laju metabolisme menjadi cepat, dan aktivitas enzim serta hormon pertumbuhan bekerja lebih optimal. Selain itu, suhu merupakan salah satu faktor fisika yang sangat penting di dalam air karena bersama-sama dengan zat atau unsur yang terkandung di dalamnya akan menentukan massa jenis air, densitas air, kejenuhan air, mempercepat reaksi kimia air, dan memengaruhi jumlah oksigen terlarut di dalam air. Ini menjawab pertanyaan dari para viewer, bagaimana cara mengejar ukuran ikan hingga cepat besar? Jangan hanya memainkan jenis dan kuantitas pakan, namun perhatikan juga luas wadah dan suhu akuarium. Jika level 3 terpenuhi, di mana ikan dapat bertumbuh sebagaimana mestinya, maka di urutan berikutnya barulah ikan akan memfokuskan nutrisi dalam pakannya untuk proses pigmentasi, semisal memunculkan corak warna pada tubuh, dorsal, atau mungkin pertumbuhan bunga pada cana maru. Kemudian pada proses ini tentunya juga banyak faktor eksternal dan internal lain yang ikut berperan. Artinya kita tidak hanya berbicara mengenai pakan, namun juga terkait unsur genetik, hingga kondisi lingkungan akuarium di mana ikan cana kita pelihara.
Pada masa ini, ada baiknya jika pakan mulai dilengkapi pigmen pewarna merah atau kuning, karena ikan tidak dapat memproduksi pigmen ini secara de novo. Anda dapat memberikan pakan pada ikan cana berupa senyawa astaxanthin, baik yang alami ataupun hasil sintesis. Demikian bacotan kita untuk video ini. Kami tahu jika video ini sangat membosankan karena bagi penonton setia Tayo Bass kecil, akan menganggap video seperti ini hoaks dan tak ada isinya, sehingga tak berguna untuk disimak. Bagi penonton Tayo Bass kecil atau CoComelon, membutuhkan spek otak tambahan untuk mencernanya. Terima kasih.